Selamat sore pemirsa, Akademisi Roky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang menjeratnya di Bareskrim Polri Jakarta. Roky tiba di Bareskrim dengan dikawal ketat sejumlah petugas kepolisian. Roky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong, penghasutan dan ujaran kebencian yang diajukan oleh berbagai pihak. Roky yang tiba sendirian di Bareskrim Polri dikawal sejumlah aparat kepolisian hingga masuk ke gedung Bareskrim Polri. Pemeriksaan Roky Gerung merupakan yang kedua kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sebelumnya, Roky juga diperiksa pada Rabu 6 September 2023. Pada pemeriksaan pertama, Roky dicecar 47 pertanyaan terkait dugaan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan ujaran kebencian yang diajukan oleh berbagai pihak. Pada pemeriksaan pertama tersebut, penyidik menyiapkan 97 daftar pertanyaan, namun baru terjawab 47 pertanyaan. Sisanya 50 pertanyaan lainnya dilanjutkan pada pemeriksaan kedua hari ini sesuai permintaan Roky Gerung. Dalam kasus ini polisi menerima total 26 laporan warga ke sejumlah polda di berbagai daerah. Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 73 saksi dan 13 saksi ahli. Dan untuk informasi terkini akan disampaikan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Valerie, seperti apa jalannya pemeriksaan Roky Gerung pada hari ini? Iya Zakia, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Roky Gerung masih terus berlangsung. Tadi ia tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga pemeriksaan ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 jam. Dan ini merupakan kali kedua Roky Gerung memenuhi panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dan pemanggilan Roky hari ini untuk diperiksa adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Informasi yang kami dapatkan dari Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Johandani, pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan lanjut dari pemeriksaan pekan lalu, tepatnya di hari Rabu pekan lalu. Karena sejatinya penyidik ini menyediakan total sebanyak 97 daftar pertanyaan, namun pada pekan lalu Roky ini hanya menjawab sebanyak 47 pertanyaan. Kemudian Roky ini meminta agar pemeriksaannya ditunda karena ia memiliki agenda yang tidak dapat ditunda atau sangat penting. Oleh karena itu kehadiran Roky Gerung hari ini bersama dengan pengacaranya Haris Ashar adalah untuk menjawab sebanyak 50 pertanyaan yang belum ia jawab pekan lalu yang disiapkan oleh penyidik. Kemudian ada beberapa hal yang berbeda kalau bisa kita bandingkan antara pemeriksaan Roky Gerung hari ini dan juga di pekan sebelumnya. Yang berbeda adalah karena di pemeriksaan kali ini Roky Gerung begitu tiba, ia tidak menyampaikan apapun kepada awak media dan juga tidak berdansa. Karena kalau pada pekan lalu ia terlihat sangat santai, terlihat sangat bisa untuk menjawab setiap pertanyaan, namun pada saat ini, pada pemeriksaan kali ini, ia tadi begitu tiba langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri. Kemudian juga berselang beberapa menit setelah Roky Gerung hadir, disusul oleh pengacaranya Haris Ashar yang membawa satu box. Satu box ini berisi dokumen dan juga bukti-bukti yang disebutkan nanti akan menjadi bahan bagi Roky Gerung ketika diminta untuk menjawab 50 pertanyaan dari penyidik, dan juga sebagai barang bukti untuk mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Roky tersebut. Kemudian juga hal lain yang kami lihat berbeda dari pemeriksaan pekan lalu adalah begitu tiba, Roky Gerung ini dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian. Kalau bisa kami hitung jumlahnya sekitar 10 hingga 20 orang. Kami sempat bertanya kepada aparat kepolisian untuk apa pengamanan terhadap Roky Gerung ini dilakukan dan juga diterapkan. Dinyatakan karena pada pemeriksaan pekan lalu begitu Roky Gerung selesai diperiksa, Roky ini dikepung oleh sejumlah pendemo, dan oleh karena itu hari ini untuk mengantisipasi adanya pendemo dan juga menjaga agar kondisi pasca pemeriksaan Roky Gerung ini tetap kondusif, maka memang sudah disiapkan sejumlah aparat pengamanan yang memang ditugaskan untuk mengawal Roky Gerung mulai ia keluar dari gedung Bareskrim Polri nanti hingga masuk ke dalam mobilnya ketika selesai menjawab pertanyaan dari Dirtipidum Bareskrim Polri. Kemudian Roky Gerung hari ini hingga harus dipanggil juga memenuhi pemeriksaan karena sehubungan dengan kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukannya. Dan penyidik ini juga meresponi sejumlah laporan yang telah dilayangkan kepadanya, dan untuk penyidik yang melakukan penyelidikan ini adalah gabungan dari penyidik Bareskrim Polri dan juga dari Polda Metro Jaya. Total ada sekitar 24 laporan kepolisian yang masuk, dengan rincian ada sebanyak 2 laporan polisi masuk ke Bareskrim
Bareskrim, 3 laporan polisi masuk ke Polda Metro Jaya, sebanyak 11 laporan polisi masuk ke Polda Kalimantan Timur, 3 laporan polisi masuk ke Polda Kalimantan Tengah, 3 laporan polisi masuk ke Polda Sumatera Utara, dan sebanyak 2 laporan polisi masuk ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tidak hanya memanggil Roky Gerung untuk diminta klarifikasi, penyidik juga telah memeriksa total ada sebanyak 73 orang saksi dan juga 13 orang ahli, di mana mereka ini memberikan, kalau saksi memberikan pernyataannya sesuai dengan apa yang dilihatnya dan juga diketahuinya, namun untuk ahli adalah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nanti apabila memang Roky ini sudah selesai diperiksa dan apabila penyidik ini merasa pemeriksaan sudah memiliki cukup bukti, penyidik akan segera melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini menjadi penting karena nanti akan menentukan apakah status perkara terhadap Roky Gerung ini akan dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atau tidak. Dan juga dibuka kemungkinan apabila memang nanti status perkara naik ke tahap penyidikan, maka jika penyidik juga menemukan bahwa ada unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi yang awalnya diduga dilakukan oleh Roky Gerung, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, KUHP, dan juga peraturan hukum pidana, maka dibuka kemungkinan akan ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Jadi kita akan sama-sama nantikan, Zakia, seharusnya tidak lama lagi, karena kalau sebanyak 47 pertanyaan pekan lalu pemeriksaan berlangsung selama 6 jam, maka hari ini 50 pertanyaan, maka diestimasikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 jam lagi Roky Gerung akan selesai menjawab pertanyaan dari penyidik Bareskrim Polri. Sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Valerie Pudianto, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.